Oke, teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas lagi beberapa basic function di Microsoft Excel ya. Kalau sebelumnya kan kita juga udah pernah bahas nih beberapa. Kali ini kita bakal bahas sum if, sama unique. Nah, kenapa di sini aku gabungkan beberapa basic ini karena nantinya itu bakal berkaitan satu sama lain. Nah, tapi videonya bakal aku split jadi tiga, di mana part satu ini nanti kita bakal bahas sum, kemudian part 2-nya bahas sum if, dan part 3-nya bahas unique. Oke, yang pertama itu fungsi sum, di mana fungsi sum ini pada video ini aku bakal ngebahas dari dua jenis lah. Yang pertama itu sum yang digunakan untuk menjumlahkan tentang sel atau range gitu kan. Nah, yang kedua, sum yang digunakan ketika kita menjumlahkan sel yang kondisinya nggak terpisah, teman-teman. Jadi kalau pada kategori yang pertama ini, selnya urut A1 sampai A5, makanya disebut dengan range atau rentang data gitu. Tapi kalau yang kedua ini, menjumlahkan sel yang terpisah, itu ketika data yang kita mau jumlahkan itu nggak urut, nggak semuanya di sel A1 sampai A5 misalnya, tapi terpisah-pisah ada di A1, C3, sama E5. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan itu pakainya titik dua ya, A1 titik A5 gitu. Maksudnya data yang akan kalian jumlahkan adalah data dari sel A1 sampai dengan A5. Nah, kalau di sini dipisahkan dengan tanda koma atau tanda titik koma, di mana tanda ini tergantung dengan pengaturan dari masing-masing perangkat teman-teman. Jadi bisa jadi nih, di laptop atau komputer A itu pakainya koma, tapi di komputer atau laptop lain pakainya titik koma. Makanya di sini disebutkan tergantung pengaturan regional pada perangkat. Itu ya. Oke, sekarang kita coba langsung praktik ke worksheet-nya. Di sini aku udah sediakan beberapa data. Nah, di sini aku punya data tentang sektor pekerjaan tertentu dan jumlah lowongan yang tersedia. Di sini kalau teman-teman mau jumlahkan lowongan pekerjaannya, pasti kalian itu tahulah SAM itu kayak gimana lah. Paling nggak pernah dengar gitu. Nah, di sini total lowongannya teman-teman masukkan functionnya sama dengan sum gitu ya. Sum data ini, kurung tutup, enter. Nah, di sini terlihat nih jumlahnya adalah eh, 60 dari total semua sektor yang ada di sini. Selain itu teman-teman, kalian juga bisa sebenarnya pakai shortcut gitu kan untuk menjumlahkan data yang ada di sini. Misalnya di sini kalian mau tambahkan total gitu kan, langsung. Nah, kalian bisa pakai shortcut Alt plus sama dengan. Nah, dia bakal muncul auto sumnya. Hasilnya bakalan sama 60 gitu. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi sum ketika range-nya tidak ketika datanya nggak berurutan gitu, nggak dalam urutan range. Kalau yang pertama tadi kan urut ya, D3 sampai dengan D7. Sekarang teman-teman bareng-bareng kita praktikkan, misalnya kita cuma mau jumlahin manufaktur sama kelistrikan. Manufaktur kan ada di kolom, ada di sel C3, dan kelistrikan ada di C6. Ini C3 sama C6. Jadi kalian fungsi sumnya adalah sum. Nah, klik ini kolom D berapa ini? D3 sama D5. Di sini munculnya kebetulan menggunakan tanda titik koma, guys, bukan menggunakan tanda koma. Nah, kalau kita balik lagi ke materi yang sempat aku kasih lihat tadi kan, bisa menggunakan koma atau bisa menggunakan titik koma, tergantung pengaturan perangkat kalian. Tapi itu nggak ngaruh karena, maksudnya nggak terlalu ngefek lah, karena tinggal disesuaikan aja gitu. Tapi logikanya tetap kalian tinggal klik aja mana sel-sel yang akan kalian jumlahkan. Kemudian di dalam eh, range ininya, di dalam sintaksnya tinggal input kurung tutup, kemudian enter. Jadi hasilnya adalah 15 untuk penjumlahan antara sel D3 dan juga D6. Oke, jadi demikian ya pembahasan tentang fungsi sum pada video yang part pertama ini.